Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enggal Fiji Luhur dengan NPM 222151087 dari kelas 2022C jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas presentasi mata kuliah Filsafat dan Sejarah Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan realisme dengan konteks yang akan dibahas yaitu pengertian, bentuk-bentuk, konsep-konsep, dan implikasi aliran realisme. Oke, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama. Pengertian filsafat pendidikan realisme. Salah satu aliran filsafat pendidikan adalah aliran filsafat realisme. Realisme merupakan suatu aliran yang lahir di Eropa pada abad antara 16 dan 17 yang menunjukkan keinginan untuk mengetahui segala sesuatu dalam alam. Realisme adalah pendapat atau pandangan bahwa semua benda yang tampak itu adalah nyata, real bukan hanya bayangan. Realisme bersifat objektif, tersusun atas materi dan hukum alam. Adapun pendapat menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut John Locke. Beliau merupakan seorang ilmuwan anti-metafisika yang memaparkan bahwa suatu kebenaran tidak bersifat metafisik dan universal. Metafisik adalah suatu cabang ilmu yang membahas suatu permasalahan yang sifatnya ada, sedangkan universal bisa dikatakan umum. Jadi, kebenaran yang bisa didapat dan diterima oleh khayalak umum. Ia berkeyakinan bahwa suatu dikatakan benar jika didasarkan pada pengalaman-pengalaman indrawi yang sifatnya induksi. Maksudnya adalah pengalaman tersebut bersifat real. Nah, kemudian menurut Francis Bacon juga berpendapat sesuai dengan dasar filosofis realisme bahwa kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan diuji. Semua kebenaran harus diketahui secara pasti dan disimpulkan, dibandingkan dipakai sebagai satu-satu dasar bagi suatu kesimpulan dan pengetahuan. Selanjutnya menurut John Amos Comenius memaparkan bahwa ia memiliki pemikiran tokoh terhadap pendidikan dan dapat digolongkan pada realisme religius, yaitu tentang manusia harus berusaha untuk mencapai dua tujuan antara keselamatan dan kebahagiaan dan juga keadaan kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk filsafat pendidikan realisme. Yang pertama ada realisme ekstrem atau primitif. Realisme ekstrem yang berpendapat bahwa abstraksi itu ada sebagai entitas real dalam dimensi lain realitas dan bahwa konkret yang kita persepsi hanyalah merupakan cerminan yang tidak sempurna. Namun konkret tersebut menyebabkan timbulnya abstraksi dalam pikiran kita. Mazhab realisme ekstrem pada hakikatnya berusaha untuk memelihara keunggulan eksistensi dengan melepas kesadaran, yaitu dengan memasukkan konsep ke dalam yang ada konkret dan mereduksi kesadaran pada tingkat perseptual, yaitu pada fungsi otomatis pemahaman persep. Kelemahan realisme ekstrem adalah ada pengalaman universal kekeliruan menilai persepsi. Tidak ada penjelasan mengenai objek khayalan atau halusinasi. Semua persepsi tergantung konteks visual. Nah, yang kedua ada realisme akal sehat. Pada awalnya realisme akal sehat tampaknya memperlunak masalah-masalah realisme ekstrem, tetapi menghindari kepalsuan yang segera dirasakan dengan orang dengan adanya dualisme dan idealisme. Realisme akal sehat sepakat dengan realisme ekstrem atau primitif bahwa objek-objek fisik tidak bergantung pada pikiran atau berada di luar pikiran. Walaupun objek-objek itu secara langsung dan seketika dapat diobservasi oleh pikiran.
Hal yang membedakan dua pandangan ini adalah pemahaman realisme akal sehat tentang objek yang tidak nyata, yang hayalan atau yang merupakan halusinasi. Persepsi semacam ini bersifat subjektif dan objek-objeknya seluruhnya terdapat di dalam pikiran. Realisme akal sehat memiliki kelebihan dalam mengatasi kritik kedua yang diajukan terhadap realisme, ekstrem atau primitif. Menurut realisme akal sehat, objek yang hayalan tidak berdiri sendiri dan berada di luar pikiran, tetapi dalam beberapa hal merupakan produk pikiran. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep-konsep filsafat menurut pendidikan realisme. Yang pertama ada metafisika realisme. Menurut metafisika realisme, bahwa kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik atau materialisme. Kenyataan material dan imaterial atau dualisme, dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan atau pluralisme. Metafisika realitas merupakan sisi lain dari idealisme. Jika ontologi idealisme selalu merujuk bahwa yang ada adalah yang ideal atau sesuatu yang ada dan bisa difikirkan. Sebaliknya, realisme justru meyakini bahwa yang ada adalah sesuatu yang bisa teramati oleh indera. Dalam pandangan tersebut, realisme menjadikan indera atau pengamatan sebagai instrumen dalam memperoleh pengetahuan serta kebenaran. Para realis termasuk Bacon memandang bahwa ilmu pengetahuan bukanlah suatu titik tempat bertolak dan mengambil kesimpulan darinya. Melainkan ilmu pengetahuan yaitu sesuatu tempat sampai ke tujuan. Untuk memahami dunia, orang harus mengamati, kemudian mengumpulkan fakta, lalu membuat kesimpulan. Berdasarkan kepada fakta-fakta itu dengan cara membuat argumentasi induktif yang logis. Yang kedua ada humanologi realisme. Menurut humanologi realisme bahwa hakikat manusia itu terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Selanjutnya yaitu ada epistemologi realisme. Menurut epistemologi realisme bahwa kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, dan kenyataan dapat diketahui oleh pikiran. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaiannya dengan fakta. Dengan pendapatnya ini juga, epistemologi kaum realisme disebut juga epistemologi teori pengamat. Artinya, manusia sebagai pengamat kenyataan, karena manusia biasanya terlibat dalam proses mengetahui yang melibatkan sensasi dan abstraksi. Pengamatan dapat berkisar dari hal-hal yang paling kasar sampai pengumpulan data yang menggunakan cara-cara terlatih serta tepat akurat. Melalui perjalanan waktu, manusia telah mengembangkan alat paling canggih seperti teleskop, mikroskop, dan lain-lain. Selanjutnya ada aksiologi realisme. Menurut aksiologi realisme, bahwa tingkah laku manusia itu diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai implikasi filsafat pendidikan realisme. Di sini saya akan menjelaskan menurut Power tahun 1982. Yang pertama tentang tujuan pendidikan.
yaitu untuk penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kurikulum bersifat konferensif, mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Yang ketiga, metode pembelajarannya yaitu belajar tergantung pada pengalaman, baik langsung atau tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Metode conditioning adalah metode pokok yang digunakan. Yang selanjutnya ada peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Nah, pendidikan menurut aliran filsafat realisme ini menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang ketat dan sistematis dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur di bawah arahan oleh tenaga pendidik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.